selamat malam. Kita tunggu agak ramean ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Hai brides and grooms to be, selamat malam. Selamat datang di sesi IG Live Bride Story malam ini. Semoga yang sudah bergabung semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Noel Monique Renzita yang akan menemani Anda untuk ngobrol-ngobrol di sesi IG Live malam ini. Ada pada siap belum ya kira-kira? Apakah bisa lebih ramai lagi? Coba kita lihat. Nah, siapa nih yang di antara brides to be yang menonton yang sedang dalam proses atau mungkin baru memulai proses wedding planning? Tentunya untuk para brides to be, salah satu aspek yang paling penting dipersiapkan saat wedding planning adalah menentukan gaun pengantin atau busana pengantin, baik itu gaun maupun kebaya. Nah, biasanya kan kita cari-cari inspirasi model, warna, gaya itu di media sosial, di wedding blog, dan juga dengan melihat inspirasi dari album-album pernikahan para selebriti. Nah, malam ini kita akan ngobrol dan berbincang dengan seorang desainer yang lagi hits banget di kalangan para calon pengantin, khususnya calon pengantin selebriti. Nah, mungkin brides to be di rumah juga tahu dan up to date ya dengan berita-berita pernikahan selebriti yang baru-baru ini. Mungkin banyak tahu juga bahwa banyak sekali yang para calon pengantin ternama ini mempercayakan tampilan hari bahagia mereka kepada seorang Renzi Lazuardi. Nah, malam ini kita akan ajak nih ngobrol Kak Renzi, karena kita mau kulik-kulik gimana sih pengalaman dia mendesain busana pengantin untuk para pengantin selebriti seperti Audi Marissa, Citra Kirana, Aurel Hermansyah, dan juga yang paling baru dan mendapat cukup banyak sorotan kemarin itu adalah Lesti Kejora. Nah, kita akan coba kulik inspirasi di balik rancangan-rancangannya dan juga mungkin mau tanya-tanya nih, tren apa sih yang lagi marak dan digemari di kalangan para calon pengantin seleb. Nah, nanti para brides to be di rumah juga misalnya terinspirasi nih oleh bridal look para celebrity bride, terus pengen tanya-tanya, boleh banget ikut kasih pertanyaan, mumpung bisa dijawab langsung oleh Kak Renzi. Nah, kita nanti tunggu Kak Renzi untuk join di sini sebentar ya. Oh, ini dia. Selamat malam. Hai. Halo, Hai Kak Story. Renzi. Hai, Akhirnya apa ketemu. kabar? Iya. Baik, Oke, semoga dalam keadaan sehat ya Kak. Makasih udah sempetin ngobrol-ngobrol bareng kita. Mungkin sebelumnya boleh juga menyapa para brides to be yang udah gabung nih di sini. Hai, Brides to be dan juga yang udah pengen nanya-nanya nungguin live malam ini. Pokoknya bebas mau nanya apa aja, mau baju siapa aja, baju seleb siapa aja. Yang kemarin mungkin di DM atau di komen IG belum bisa aku jawab, boleh ditanya sekarang. Boleh ya, kita tampung di sini, kita kupas habis di sini. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya Kak ya. Karena pasti Gimana banyak tuh? juga yang udah penasaran pengen tanya-tanya. Mungkin untuk membuka pertanyaan pertama, mungkin Kak Renzi bisa ceritain dulu deh secara singkat. Kak Renzi tuh mulai berkarir di dunia fashion, itu khususnya bridal tuh sejak kapan, mulainya gimana? Silakan Kak Renzi. Mulainya ya, jadi kan sebenarnya kuliah aku tuh nggak di bidang fashion ya. Mungkin beberapa udah tahu kalau aku tuh Oh, oke. kuliahnya sebenarnya di jurusan arsitektur. Masih Oh, tetap oke. gambar-gambar, cuman Hmm. wujud benda yang Gambarnya didesainnya rumah beda. ya. Gambarnya rumah, cuman ketertarikan atau maksudnya interest untuk desain baju tuh ada gitu, tapi nggak ngulik gitu, nggak pernah kepikir itu bakal jadi profesi sebenarnya.
Oh gitu. gitu. Jadi setelah lulus itu, berhubung aku emang cita-citanya nggak pengen kerja kantoran, ya. Jadi nekat Oke. aja ngapain ya. Kebetulan ada sahabat aku yang udah duluan berkecimpung di dunia desain mendesain pakaian. Diajak bareng, ya udah Hmm, dari situ dia mulai belajar ngukur, desain, ngenalin bahan dan lain-lain itu. Tapi nggak pernah sampai sekarang pun nggak pernah even ngambil course di bidang fashion gitu. Jadi bisa dibilang aku otodidak hmm, gitu. Dan jadi oke. kurang lebih berjalan dengan sendirinya. Sempat ngerasa bener nggak sih ini jalan gue kayak sebulan tuh sempat jenuh berhenti gitu. Akhirnya tetap klien-klien ngubungin, tapi itu belum bridal ya, masih apa Oke. aja diterima gitu. Masih apa aja Akhirnya ya? kurang lebih sih mendekati 10 tahun belakangan inilah aku baru fokusnya tuh di wedding ini, wedding gown karena banyak sih faktornya. Salah Oke. satunya pengen profesi ini lebih menghasilkan. Aku pikir kayaknya wedding itu tuh akan selalu ada sepanjang masa gitu. Jadi aku pikir ini bisa Betul. dilirik lah gitu untuk memperdalam profesi aku di bidang desain gitu. Oke, jadi baru 10 tahun yang lalu ya Kak Renzi di bridal fashion ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, nah Dan tantangan klien apa sih yang pertamanya ada sempat? aku sendiri. Oh, oke, Klien klien wedding pertamanya. pertama lah ada aku Hmm, sendiri. Tumbal. oke. Nah, enggak lah, tapi kan pasti ini good luck charm. Oke, nah tantangan apa sih yang sempat Kak Renzi alami saat merintis karir? Mungkin para vendor-vendor desainer yang baru baru mulai nih, baru berkiprah, mungkin pengen tahu juga gimana sih cara menyiasati tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan ya sebenarnya di zaman aku tuh mungkin yang mengawalinya plus minus ya. Kesulitannya adalah belum ada sosial media seperti Instagram karena ini Instagram ini Hmm, lumayan membantu karir aku sampai sekarang gitu. hmm, Tapi plusnya adalah belum banyak saingan, belum banyak saingan. oke. Nah, jadi mungkin yang bercita-cita juga jadi desainer dengan background apapun, manfaatkanlah sosial media itu penting ya, karena itu bisa jadi sekarang bisa jadi Hmm, portfolio kita ya. Jadi orang sekarang nyari karya ya, kita tinggal buka sosial media terus bisa ngelihat beberapa hasil karya kita. Nah, ya, ya, tantangannya ya, sekarang adalah aku jawabnya di sesuai kondisi sekarang ini aja ya. ya. Pertama jangan sombong dulu ya. Jangan ngerasa kita adalah selalu yang Hmm, paling atas gitu. Kita harus tetap belajar karena kan nggak cuma di kebaya aja atau wedding, tren pasti tuh berputar, berputar terus. Kita nggak boleh, jangan juga desain kita jadi ketinggalan ya. zaman. Pokoknya juga eh, tetap selalu mau belajar untuk ngikutin tren sekarang ini. Jadi tantangannya adalah dengan munculnya banyak saingan, mungkin dengan harga lebih murah atau segala macam gitu. Nah, Hmm, gimana caranya kita orang tetap ke kita? Salah satunya adalah servis. Jadi nggak cuma jahit baju, ya, udah jahit kelar selesai gitu. Tapi servisnya tetap perlu selama fitting, nanti after acara kita membina hubungan dengan mereka. Itu kan bisa jadi repeat ya. order. Lalu attitude kita sendiri gitu. Mungkin ada yang suka desain kita, tapi mungkin ada yang nggak suka attitude kita. Itu juga bisa Hmm, jadi ya. tantangan batasanan buat kita. Jadi pokoknya tetap jangan sombong, tetap rendah hati. Pokoknya pikiran gimana cara kita bikin karya terbaik buat siapapun itu gitu sih. Terlalu Oke serius ya, ya. sangat Biasa menginspirasi. tapi soalnya Enggak kurang sih, tapi serius. hmm. Tapi pasti para yang mungkin baru mau mulai, mungkin ada atau anak murid Iya. design student mungkin pengen tahu kan gimana sih cara berkiprah. Nah, kalau awal mulanya nih bisa memiliki klien-klien selebriti itu gimana sih Kak Renzi? Nah, Awal itu mulanya. nggak bisa dibilang instan. Tapi bisa juga ya cepat dengan segala macam sosial media ini. Mungkin Ya, pertamanya banyakin portfolio dulu karena kan siapapun nggak cuma selebriti pasti ngelihat ini cocok nggak buat eh, baju buat hari spesial mereka gitu, terutama ya, selebriti gitu. Nah, kalau aku sih kebetulan bukan tipe yang ada dua cara ya. Ada yang juga kita boleh secara aktif mungkin menawarkan jasa kita ke para selebritis tersebut. oke. Cuma karena aku gini-gini orangnya nggak enakan ya guys, nggak enakan. Jadi aku tuh nggak mau pakai baju aku dong, apalagi cenderung memaksa gitu ya. Jujur Hmm, beberapa selebriti mungkin ada yang pernah cerita, ya habis aku nggak enak nolaknya, jadi aku pakai baju si ini kayak gitu. Nah aku nggak mau, aku ada di posisi I itu see. gitu. Jadi aku pengennya mereka yang datengin aku karena berarti mereka suka desain aku gitu. Nah Hmm, terus selain itu, selain lewat Instagram ada yang DM langsung, ada juga melalui jasa stylist. Nah ini mungkin beberapa hmm, yang boleh jadi desainer. Pokoknya kalau ada stylist mau minta di support baju untuk klien artisnya,
untuk baju manggunya, jangan sombong, nggak usah dikenain charge, nggak usah apa, pokoknya itu bentuk investasi lah. Kita kenal dengan beberapa Ya. stylist. Nanti ada saatnya mereka mencari kita gitu, terutama mungkin klien artisnya mereka lagi nyari stylist untuk weddingnya. Selain mereka ngubungin karena karya kita, juga karena kenyamanan bekerja sama dengan kita gitu. Tapi untuk sekarang, untuk yang Oke. baru, perbanyak aja dulu karyanya di Instagram gitu. Karena kalau makin dikit nanti orang makin ragu kan sebenarnya nih desainnya cocok nggak buat Ya. kita. Gitu. Oke. Kalau Kak Renzi sendiri, siapa sih celebrity bride pertama yang Kak Renzi dandanin? Dulu awal banget untuk wedding ya. Untuk wedding tuh sebenarnya Tias Ya. Mirasih salah satu yang pertama aku pakein bajunya, Oke. mulai dari lamaran, weddingnya Hmm. juga, terus nggak lama setelah itu ada Shanas, adanya Raffi. Oh Nah, ya, itu oke. juga salah satu yang Nanas. aku bikin lamaran dan resepsinya Nanas. Iya, itu yang awal-awal. Hmm. Itu, dan itu juga kenal aku melalui Oke. jasa styling. Mungkin ada di sini juga, Hai Wandahara gitu. Mungkin kalau kenal Wandahara, itu aku sampai sekarang berteman baik dengan dia, dan dia banyak, kita banyak saling membantu untuk beberapa pekerjaan gitu. Oke, berarti emang eh, menjalin hubungan baik sama stylist, sama selebritinya juga tuh penting banget ya Kak Renzi ya. Benar banget banget. Oke, kalau pasti kan yang namanya celebrity bride ada something exciting gitu ya untuk kita Ya. bantuin pernikahannya. Apa sih, ada sih cita-cita seru atau paling menantang gitu saat membantu para calon pengantin selebriti ini mewujudkan gaun impian mereka, Kak Renzi? Nah, pertama dengan dihubungin mereka aja untuk bikin, pasti kita rasanya excited banget ya, karena kan itu salah Iya. satu portfolio yang bagus buat kita gitu kan. Biasanya kalau udah dipegang Hmm. artis, berarti kan dipercaya sama artis, mungkin yang bukan artis juga akan melihat, oh artis aja pakai ini, pas gue pengen juga gitu kan. Biasanya kan kalau Ya. klien kebanyakan kayak gitu. Tantangannya banyak ya, mulai dari waktunya mereka yang susah ketemu. Nah, karena baju-baju Hmm. wedding kan perlu beberapa kali ketemu sebenarnya Ya. gitu. Hmm. Terus tantangan keduanya adalah yang bikin aku selalu deg-degan adalah fansnya mereka gitu. Itu Hmm. walaupun yang pertama aku utamain adalah tetap kenyamanan si artis dan membahagiakan dia. Tapi kalau emang kliennya juga ternyata responnya positif tuh sebenarnya bonus buat aku gitu. Jadi tantangannya adalah gimana membuat tidak cuma artisnya yang merasa spesial, tapi fansnya juga ikutan happy dengan karya yang kita persembahkan buat mereka gitu. Jadi tantangan terbesarnya menurut aku salah satunya itu gitu. Jadi kalau dapat respons Oke, yang mungkin bagus, positif, ya nggak bisa juga 100% ya, karena pasti tetap itu balik ke ya. selera. Tapi sebanyak makin banyak respon positif tuh kita makin happy. Itu tantangannya salah satunya selain waktu mereka gitu. Oke, jadi ya iya sih, karena brides kan pasti apalagi selebgram pasti sibuk ya, jadwalnya susah untuk fitting, untuk Betul. Udah gitu ketemu fansnya juga bikin udah nunggu-nunggu hari pernikahan, fansnya. kan yang ditunggu-tunggu juga oleh fansnya kan gitu. Iya, Kak Rezi pernah nggak sih dikejar-kejar wartawan gitu, kayak ada yang mau, bocorin dong gaunnya apa gitu, pernah nggak sih? Pernah banget, pernah banget. Mungkin di sini beberapa yang lagi nonton juga tahu. Karena kan kita juga menjaga amanah si artis tersebut kan. Mungkin ada Ya, yang emang, ada juga yang emang dia udah manggil emang infotainment open ya. untuk Hmm. emang ngajak diliput. Ada juga yang nggak pengen ketahuan dulu gitu kalau mereka sedang Ya. mempersiapkan pernikahan. Hmm. Itu bukan lagi. Jadi pernah juga kayak aku udah diem, tapi mungkin bukan keluar dari aku sumbernya. Terus tiba-tiba aku Oke. dikejar-kejar wartawan. Tapi ya aku tetap menghormati si ininya ya gitu. Karena aku biasanya gini, boleh tapi nanti gitu. Jadi ada saatnya aku pasti akan share gitu. Jadi nggak boleh mendahului kalau memang kita Ya. ini. Nah itu juga salah satu bentuk kepercayaan klien kepada kita Hmm. gitu. Jadinya kita harus jaga juga. Dikejar benar Iya. sampai yang terakhir nih, yang Lesti juga bukan dikejar, bukan main sih Ya. kejar. Pasti kebayang deh. Nah, kalau para pengantin nih, Kak Renzi, baik yang seleb maupun yang enggak, itu misalnya, oke, mau bikin gaun di Kak Renzi. Pertama, apa sih step pertamanya, harus hubungin siapa atau harus datang, terus apa sih yang dilakukan di sesi pertemuan pertama itu? Oke, untuk wedding tuh stepnya ya, baik selebriti atau bukan selebriti itu kurang lebih sama. Jadi mereka pasti hubungin aku entah lewat DM atau mungkin lewat kontak yang ada di Instagram aku. Hmm. Nanti dari situ pertama sebenarnya kita harus ketemu dulu gitu, karena ketemu itu tuh banyak hal yang bisa kita lihat ya.
mulai dari misalnya aku jadi tahu paling nggak sedikit ngebaca dia karakternya seperti apa, dari cara ngomongnya Ya. ini orangnya kayaknya pendiam deh, oh ini kayaknya orangnya rame deh, ini kayaknya feminin deh, ini kayaknya nggak terlalu feminin. Itu dari karakternya sedikit bisa terbaca dari itu. Dengan kita makin banyak ngobrol makin kelihatan karakternya. Terus Ya. aku pasti dengan ketemu aku bisa ngelihat warna kulitnya secara langsung, aku bisa ngelihat bentuk badannya secara langsung, karena itu nanti semuanya akan menjadi elemen yang untuk kita ngasih dia tuh desainnya seperti apa sih gitu. Karena kan emang setiap brand tuh punya karakter, jadi jangan sampai baju kita tuh nggak ngeresep gitu di mereka. Jadi harus Ya. Ya. masuk ke setiap brandnya sendiri gitu. Jadi kita juga nggak bisa maksain desain, pasti ada sesi ngobrol, menggali dia maunya seperti apa, kita juga tanya juga, jangan kayak langsung aku Hmm. pokoknya buat kayak gini ya, mau dia nggak suka pokoknya aku kasih kayak Ya. gini, tuh nggak boleh juga gitu. Jadi harus dua arah gitu komunikasinya gitu. Nah setelah itu Oke. oke, Hmm. desainnya oke, kita masuk ke proses ngukur, pilih warna, desain juga, terus nanti aku bisa aku nanya juga acaranya outdoor apa indoor, terus Hmm. ballroomnya atau ruangannya gede atau enggak, karena itu juga mempengaruhi ya. Menurut aku besar baju itu juga harus disesuaikan dengan besar ruangan gitu. Misalnya ballroomnya gede, Oke. nggak bisa, nggak bagus kalau dia pakai baju yang cuma simple, pendek, apa Hmm. segala macam kebayanya gitu, nggak bisa semudah itu. Jadi biasanya kita menyarankan Hmm. untuk kebaikan dia juga gitu. Nanti baru deh berikutnya tinggal proses fitting sampai acara hari ini. Kurang lebih kayak gitu sih. Step-step garis besar. Oke. Nah, biasanya eh beres-beres tuh datang ke Karenzi tuh biasanya udah punya bayangan nih, aku mau gini-gini, atau justru kayak, aduh nggak tahu Karenzi, tolong aku apa aja deh gitu. Ada dua-duanya ada. Karena kan dia ketemu desainer, bedanya mungkin dia datang ke penjahit biasa adalah dia mengharapkan Hmm. dia bisa menerima saran atau suggestion gitu kan. Jadinya Ya, ya, mungkin ya. dia udah sempat ya, namanya juga calon pengantin, mungkin di sini ada yang kayak sebelum ketemu desainer atau lagi halu-halu bayangin mau wedding nanti, pasti kan udah buka Pinterest, udah buka Instagram, nge-save Hmm. atau nge-screenshot model-model baju yang dia pengen gitu. Tapi nanti aku biasanya nanya dulu, kamu ada nggak yang dream wedding dress atau kebaya yang udah pernah kamu lihat? Nah, biasanya aku lihat lagi cocok atau enggak untuk dia. Terus Hmm. untuk postur badannya dia. Tapi biasanya kita diskusi lagi, nggak bisa. Oh, oke kamu kayak gitu, oke gitu. Kayaknya kesannya kita gabut banget ya gitu. Tapi mereka mengharapkan Ya. suggestion sebenarnya, walaupun mereka udah membawa desain gitu. Tapi ada juga pokoknya aku pengen kayak gini, pokoknya mau gimana caranya aku pengen kayak gini. Biasanya kalau cocok ya lanjut, kalau nggak cocok biasanya aku pasti akan ngasih saran-saran sih gitu. Oke, jadi itu semua masih bisa didiskusikan ya waktu datang pertama itu, belum Betul. fix banget ya. Oke. Nah, biasanya Kak Renzi dapat dari mana sih inspirasi buat desain gaun dan kebaya untuk pengantin tuh, biasanya dari mana sih Kak Renzi? Inspirasi banyak. Misalnya untuk kebaya gitu. Misalnya aku kan sebenarnya udah punya beberapa style gitu kan, basic kebaya. Tapi biasanya untuk biar spesial atau mungkin biar kasih variasi lagi kepada desainnya tuh, aku bisa nyarinya tuh nggak di desain kebaya. Misalnya aku buka Hmm. Pinterest tapi gaun-gaun gitu. Ada nggak elemen yang bisa aku Hmm. aplikasikan ke kebaya? Terus misalnya dari detail payetnya ada nggak yang bisa aku aplikasikan ke kebaya? Terus lalu kadang-kadang aku gini, nyari bentuk atau motif-motif yang biasanya kan aku suka kasih custom embroidery itu, misalnya di punggungnya kah Ya. atau di atas lehernya kita timpain lagi. Nah itu bentuknya biasanya aku nyari bisa dari hasil ngobrol sama bride-nya tuh asalnya dari daerah mana sih. Biasanya aku cari tuh ciri khas Oke. ukiran ada nggak, atau flora yang khas dari tempat asalnya dia ada nggak gitu. Ada juga Oke. misalnya dari bentuk-bentuk seperti elemen yang Renaissance atau Art Nouveau atau art apa gitu. Biasanya aku kulik bentuk-bentuknya yang kira-kira bisa aku masukkan ke aplikasi kebayanya. Jadi biar desain aku berbeda dengan desainer lainnya, dan juga biar brandnya juga ngerasa spesial aja, desainnya berbeda sama desain-desain lainnya gitu. Iya, karena kalau aku lihat detail punggung tuh Karenzi banget ya sebenarnya ya. Sesuatu yang kalau aku lihat di Instagramnya tuh ini pasti detail punggungnya sangat diperhatikan gitu. Nah, selain itu apa sih, apalagi sih yang mungkin yang bisa mendeskripsikan
desainnya Renzi Lazuardi itu apa sih signature style-nya? Iya, itu salah satu yang Akema aku buat jadi signature style juga karena kan biasanya di punggung itu Brad sering minta ada di nggak semuanya tertutup. Nah, jadi ada aku bilangnya kanvas kosong lah yang bisa aku karyakan Hmm. gitu di situ. Jadi biar kan Bright itu kalau masuk kan pasti ada saatnya dia kan ngebelakangin tamu gitu Hmm. sebelum nyampe pelaminan. Nah, jadi gimana caranya dari depan orang udah ngelihat bagus, di belakangnya juga meninggalkan kesan karena jadi depan belakang kebaya itu penting dan di belakang itulah aku jadiin kanvas untuk aku bermain dan Hmm. menyalurkan kreativitas aku di sana. Oke, jadi memang semua aspek detail, semua angle diperhatikan ya detailnya Kak Betul. Renzi. Oke, nah kalau balik lagi tadi kan ada cerita celebrity brides tuh biasanya susah banget jadwalnya padat. Itu biasanya Kak Renzi ngatur timelinenya gimana sih biar tetap fitting dan lainnya tuh tetap lancar dan on time? Jadi kalau untuk plan biasa kan sebenarnya aku selalu mengusahakan 3-4 kali fitting gitu ya. Cuman beberapa selebriti Hmm. aku paling banyak tuh selama pengalaman aku cuma 2 kali fitting. Oke. 2 kali fitting. Kemarin bahkan Lesti itu untuk seluruh rangkaian acaranya tuh dia cuma sempet fitting 1 kali gitu. 1 kali. Wow. Jadinya waktu itu juga ya siapa ya? Shanas tuh cuma 2 kali. Feby Palminta cuma 1 kali. Jadinya emang kita harus Satu paham kali dengan tuh itu. ini banget ya, challenging banget ya. Banget. Di hari aku masih deg-degan. Ini muat nggak atau masih enak nggak jatuhnya di badannya dia itu Ya, deg-degan sampai udah di badan dia tuh aku masih belum tenang gitu sebelum oh kayak aman gitu jadinya ya sama waktu mereka emang susah jadi kita harus mempersiapkan itu hmm, jadi gimana caranya sebisa mungkin menghindari kesalahan itu juga pengalaman ya pengalaman ke belakang gimana ya. caranya fitting sekali tuh bisa langsung enak bisa langsung pas gitu jadinya emang kita harus banyak belajar deh tahu gimana setelahnya biar nanti setelah fitting oh diambilnya bagian ini biar di hari itu udah oke jatuhnya gitu. Oke. Nah, kalau namanya brides kan ada aja ya yang Ya. BM, yang tiba-tiba dibisikin apa sama keluarganya kali bagusnya gini-gini. Nah, kalau misalnya kayak berubah-berubah, aduh berubah model, berubah itu gimana sih Karenzi masih boleh nggak sih atau gimana sih Karenzi menyiasatinya? Tergantung tergantung bisa ada kalau misalnya tahap kita masih di belum sampai fitting pertama atau setelah fitting pertama gitu masih belum banyak ini aku masih mau nambahin tapi kira-kira udah di fitting ketiga terus dia minta perubahan yang major aku biasanya udah Hmm, menolak gitu karena banyak yang dikorbankan dengan dia mengubah model di ya, fitting ketiga gitu jadinya untuk dari segi waktu yang udah mungkin udah deket ke hari H ya, dan lain-lain pokoknya terutama sih waktu jadi biasanya kalau di fitting pertama aku termasuk yang nggak langsung nggak saklek nggak boleh ubah model karena aku sebenarnya ya, tetap pengen membahagiakan mereka dan keluarganya gitu ya nggak bisa juga kayak ya, aku jadi sosok yang terlalu arogan untuk tidak menuruti mereka gitu jadi aku biasanya ya. nyari jalan tengah. Bisa tapi mungkin mungkin yang ini bisa yang ini nggak bisa atau selama masih bisa misalnya aku cuman main nambah cape dong atau yang nggak merubah model kebayanya terlalu banyak biasanya oh bisa kok nambahin sayap nambahin selendang-selendang gitu-gitu masih gampang tapi kalau misalnya cuttingnya tadinya pas jadi aku pengen longgar atau segala macam gitu kayaknya biasanya aku lihat dulu timelinenya mungkin nggak untuk dikerjakan kalau masih mungkin biasanya aku masih sih mau Masih mau ber ini ya mengakomodir. negosiasi mengakomodasi keinginan mereka gitu. Oke, nah kalau soal timeline, biasanya berapa bulan sebelum hari H sih yang direkomendasikan untuk oke ketemu pertama dengan desainer baju? Oke, guys, mungkin ada yang calon bride di sini. Idealnya sih sebenarnya ya 6 bulan itu ideal banget ya. 6 bulan itu 6 ideal bulan banget. ya. 3-4 bulan cukup ideal gitu. Tapi kalau dari bawah itu sebenarnya jatuhnya udah mepet. Banyak sih sekarang. Nah itu dengan kondisi PPKM ini tuh banyak yang Ya, karena peraturan berubah-ubah tuh banyak jadi mepet, belum berani book ya. vendor-vendor jauh-jauh hari Kalau belum karena mepet takut ya. zonk gitu istilahnya sekarang Ya, gitu. Jadinya betul, sekarang betul. justru tantangannya banyak yang mepet gitu kan. Cuman kalau ke Bahia kan emang banyak pekerjaan tangannya ya. Jadi itu Mm-mm. tantangan belakangan ini adalah semua menjadi keidealan itu semua udah agak berantakan gitu. Tapi aku sebisa mungkin kalau Oke. memang mungkin aku bantu biasanya aku bantu ada yang sebulan gitu. Aku kerjain kebayanya gitu. Ini di komen ada yang nanya kalau seminggu bisa Ya, nggak Kak Renzi katanya.
Lu seminggu mah Oh, sulit seminggu ya. sih enggak. Bikin Dibikinin Enggak. kaos aja Aku ya pernah polos. bikin. Jadi gini, aku pernah punya klien. Dia jadi udah bikin baju di tempat lain. Aku lebih dari Hmm. sekali ya kejadian kayak gini. Jadi dia datang ke aku curhat karena dia bikin baju ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu ya. Jadi aku Hmm. tercepat itu aku nemu dapat dua klien yang aku bikin baju itu 3 hari. Jadi aku Wah, bikinin itu 3 hari. rekor ya. Tapi memang aku jadinya mau nggak mau nyari bahan yang aku jarang nyari bahan yang udah ada payetnya karena itu biasanya pengerjaannya juga agak lebih repot ya. Cuman itu Hmm. adalah jalan terbaik untuk bisa menjadikan baju mereka dalam 3 hari karena aku orangnya nggak tega kayaknya kok sedih amat gitu Oke. dia di hari hanya tuh muka nggak happy karena bajunya tuh nggak ini akhirnya untung berarti tanggung jawab kita double ya waktu sama Iya, mereka dan sampai mereka kecewa dua happy kali atau enggak? gitu dan Ya. alhamdulillahnya sih yang 3 hari itu dua happy dan merasa bahagia di hari harinya gitu dan itu reward yang luar biasa buat aku sih gitu. Oke, Kak, kamu magic juga ya, Kak, 3 hari loh. Agak seperti ini, Genie in the Bottle, Kak. Hebat Iya banget kalau tiga wedding kalau hari. kayak Lesti juga sering tapi bukan baju wedding ya baju Hmm. apapun sering diminta 2 hari 3 hari gitu sering tapi kalau baju wedding emang agak beresiko sih untuk dibikin 3 hari kayak Aurel kemarin baju Oke. siramannya sekeluarga itu aku bikinnya tuh totalnya 9 hari untuk Hmm. berapa Mas Anang Arsi pokoknya 3 cowok dan 3 cewek itu aku bikinnya 9 hari. Wah, itu juga kilat ya. Waduh. Gila. Tuh, kalau buat sekeluarga gitu tuh, Kak Renzi, apa sih yang mesti dipikirin kayak warnanya atau kayak modelnya, apakah mendingan sama atau beda itu gimana sih Kak Renzi? Apalagi kan kalau sekeluarga tuh suka banyak beda suara, beda selera gitu kan. Gimana tuh Mm-mm. Kak Renzi? Nah sering banget itu sering banget aku ketemu selera ibunya yang mungkin mewakili selera zaman dulu ya Ya, dengan selera anaknya yang lebih kekinian yang lebih suka model yang gak terlalu ribet. Nah biasanya aku biarin kalau misalnya datangnya berdua nih ya. aku tanya dulu tante maunya apa gitu yang beratnya maunya apa Oke. gitu. Nah aku coba eh, ngasih pendapat dari segi desainer. Misalnya kalau aku Ya. rasa pendapat ibunya dari segi warna itu lebih bagus, aku akan bilang jujur juga gitu. Misalnya kan anak-anak sekarang pengen maunya yang soft, apa segala macam gitu. Ya. Nah aku tanya lagi dekornya kayak gimana, ini kayak gimana gitu. Biasanya enggak menurut aku saran mama lebih bagus untuk warna baju kamu karena gini-gini. Misalnya warna kulitnya dia misalnya sawo matang gitu ya, agak lebih gelap tapi dia pengennya warnanya misalnya lilac gitu karena sempat hits gitu pada Hmm. pada Ya. beberapa bulan ini aku pasti saranin gitu oh kamu nggak bagus pakai ini misalnya ibunya nyaranin warna yang lebih gelap seperti marun gitu pasti aku akan pro ke ibunya nah jadinya biasanya aku ngasih suggestion sih balik lagi ke disesuaikan ke eh, warna kulitnya dia sama bentuk tubuhnya dia gitu jadi dicari jalan tengah sebisa mungkin jalan tengah gitu. Udah ngotot atau punya ngotot biasanya salah satunya dari mereka aku silakan diskusi dulu berdua gitu nanti mana Silakan yang pulang menang dulu biasanya nanti. nanti ketemu lagi kalau udah putus gitu. Oke, nah kalau untuk kayak outfit, berarti outfit pengantin, mama, terus mungkin saudara dan bridesmaid itu sebaiknya gimana sih biar warnanya tuh pas di foto tetap matching gitu Kak Renzi? Gimana milih bikin palet warnanya gitu? Saran aku yang paling pertama nih sebelum jika kan ada juga klien sebenarnya udah punya color scheme ya tapi ada juga yang belum Ya, jadi aku saranin bride-nya dulu yang pilih warna setelah bride-nya pilih warna orang tuanya karena kan mereka pasti akan sering ke foto tuh di pelaminan aku paling gak suka tuh ya, misalnya eh, misalnya aku datang ke kondangan, ternyata baju ibunya sama itu kalau di foto berantem gitu warnanya. Nah, aku tuh agak kurang ya, suka. Jadi biasanya walaupun si ibunya nggak bikin di aku tetap saranin ibunya bagusnya warna ini karena kalian biasanya nanya gitu. Nanti setelah ibunya ke keluarga inti oke, baru ke bridesmaid. Banyak kok aku biasanya bantu milihan warna, bridesmaidnya ini, nanti sisternya ini gitu. Walaupun nggak bikin oke. di aku karena biar semuanya di foto. Nanti aku sana juga dekornya, warna bunganya jangan sama-sama baju pengantin ya. Yang kayak gitu-gitu tuh biasanya aku Hmm, suggest juga biar nggak tahu aku senang aja ngebantu bride sampai sedetail itu gitu. oke. Karena kan itu nanti jadi whole look-nya buat pekerjaan Kak Mm-mm. Renzi juga jadi Betul bagus betul. kan ya.
Nah, ini juga ada juga yang nanya nih. Jadi menentukan tema baju dulu atau dekor dulu, Kak? Gimana tuh kalau menurut opini Bisa Kak Kreasi? bisa dua-duanya sebenarnya bisa itu bisa dua-duanya. Ada soalnya barang aku pokoknya dekornya dari dulu dia lebih punya dream dekor daripada dream Ya, dress itu oke. mungkin ya. Jadi misalnya dekor aku pokoknya nuansanya champagne kah apa segala macam, ya udah kalau dekornya udah ada kita nggak bisa maksain juga warnanya. Aku Ya, tuh biasanya kamu bahkan sampai tenggelam kalau di foto jadi sewarna sama dekornya tuh nggak bagus. Kamu harus iya, iya. kelihatan tetap pop up gitu. Kalau warna dekornya gelap, kamu justru harus ngambil warna yang lebih light. Kalau dekornya light, kamu harus kasih warna di baju kamu gitu. Jadinya nggak masalah kalau dia datang udah pokoknya udah punya dekor idaman nggak masalah. Nanti paling aku saranin baju nanya dulu dekor kamu kayak apa, warnanya apa, biar aku bisa suggest nanti bajunya kayak apa gitu. Oke, jadi bisa di-adjust lah ya. Yang mana yang lebih penting untuk bride-nya, nanti itu yang satunya berkompromi. Betul Oke. sekali. Nah, kalau balik lagi soal nanganin para seleb nih ya, Kak. Itu kan pasti banyak mata yang memandang ya, disorot oleh banyak orang gitu. Nah, kadang-kadang kan komen, ya namanya komen ya, ada aja gitu kan. Nah, kalau Kak Renzi sendiri gimana sih nanggepin komen-komen netizen tentang desain busana yang Kak Renzi buat? Baik ataupun Gitu. buruk ya. Ya. Nah, ini mungkin beberapa followers ini yang mungkin fans juga beberapa selebriti ya yang lagi lihat. Mereka pasti tahu kalau sering lihat story aku selalu bawanya santai ya, kayak karena aku nggak bisa maksain juga mereka suka desain aku gitu kan. Ada yang suka Ya, desainnya berlebihan gitu. Jadi kalau ngeliat desain simple, apaan biasa aja kok bajunya simple banget gitu. Jadinya, tapi kalau ya, misalnya komennya agak julid, aku biasanya nge-postnya dengan bawa bercandain dia lagi gitu. Jadinya ngapain juga kita terlalu baper sama, tapi itu bisa juga kita lihat jadi kritik, oh untuk memperbaiki lagi nanti ke depannya gimana, karena untuk mengurangi kritik-kritik itu kan berarti hate comment itu kita anggap aja kritik buat kita juga ya. Jadi aku ya. sebenarnya ngadepinnya santai banget karena yang julid banget itu ya ada juga sih sebenarnya dia komen itu mungkin dia bukan gak suka bajunya, dia juga mungkin gak eh, nggak suka sama sosok artisnya gitu, mungkin aja mereka jadi kasih hate komennya yang karena misalnya desainernya itu mungkin banget terjadi gitu. Jadi aku nggak terlalu ambil pusing, aku cuma tukang jahit. Pertama tetap aku utamain si kliennya, yang penting happy gitu, karena kadang-kadang fansnya tuh heboh sendiri, berantem sendiri antara fans dan Ya, hatersnya, sementara artisnya di belakang sama aku ketawa-tawa aja gitu. ya. Gitu, aku aja tadi baru ketemu juga salah satu yang bajunya kemarin aku bikinin. Iya pada heboh ya kak, kita aja juga lagi ketawa-ketawa di sini, mereka baper sendiri, heboh sendiri gitu. Kadang-kadang artisnya karena yang penting dia udah happy gitu sama desain kita, jadi head comment itu nomor sekian lah buat aku tanggepin gitu. Oke, nah berarti Kak Renzi tuh selain udah pas hari H tuh nemenin juga ya Kak Renzi ya? Nemenin dandaninnya juga atau gimana? Di hari hanya, sorry, tadi agak hilang. Pas hari H itu Kak Renzi ikut eh, pakaiinnya juga untuk fitting-fitting terakhir lagi juga kah? Sebisa mungkin aku emang selalu ada, bahkan ini bukan cuma artis ya, Hmm, maksudnya ya, klien reguler pun aku selalu berusaha ada gitu ya, ada di hariannya mereka, hmm, kecuali misalnya bentrok atau akunya ya, mungkin lagi nggak di Jakarta atau nggak bisa hadir, itu lain soal. Tapi kalau emang sebisa mungkin aku available, aku pasti hadir karena itu bentuk servis aku ke mereka. Aku biasanya suka, aku kan biasanya kalau di backstage itu eh, sukanya bercanda ya, bercandain bikin mereka nggak hmm, stres. Terus biasanya mereka kalau iya ada ya, desainer tuh menurut aku mereka lebih tenang hmm, gitu. Kalau nggak ada kita tuh kadang-kadang lebih deg-degan. Jadi kadang-kadang baju tuh deg-degan dipakainya ya, tuh nggak ada aja yang kayak rasanya kurang. Tapi kalau di sana tuh mereka lebih tenang karena kita ada di sana. Kita akan ya, meyakinkan mereka bahwa mereka udah cantik gitu. Terus selain itu, kita juga mungkin ketemu banyak vendor. Itu kita menjalin hubungan baik lagi dengan vendor, misalnya makeup artist, fotografer. Nah itu pun kalau kita lihat dari segi bisnisnya ya, mungkin mereka kita jadi membangun networking lagi gitu. Jadi mungkin kalau kita ya, enak juga ke vendor yang lain,
pasti nanti mereka juga merekomend kita gitu ke klien-klien mereka gitu untuk misalnya mereka booking make up, aku pakai desainernya siapa ya, oh coba aja ke sini dia orangnya enak kok apa segala macam gitu. Jadi banyak plusnya dengan kita hadir di hari H gitu. Jadi selain bikin bride-nya lebih chill, Ya, bisa jadi ajang networking juga ya Kak dengan ketemu vendor-vendor lainnya yang mungkin nanti bisa betul bekerja banget. sama lagi di pernikahan-pernikahan berikutnya. Oke. Nah, kalau di masa pandemi kayak gini nih Kak, itu proses fitting, ngukur itu apakah semua tetap tatap muka atau bisa online juga Kak? Kalau untuk ngukur sih bisa tatap muka. Aku bahkan ada yang di luar daerah Hmm. tuh pernah dikirim tanpa fitting sama sekali. Tapi sebenarnya aku deg-degan jujur karena kalau Ya, kebaya itu kan harus fit banget. Dia ya, kesempitan juga nggak bisa dipakai, kelonggaran juga jelek gitu. Jadi aku walaupun pandemi selalu mengusahakan gimana caranya minimal sekali aja kalau sempat fitting. Biasanya kalau di luar kota aku saranin mungkin aku udah bilang resikonya gini kalau nggak sempat fitting mungkin ada sedikit nggak pasnya itu tolong dimaklumi aja dan mereka juga mengerti karena ya. nggak bisa maksakan jadi harus pas tapi alhamdulillah sih jarang sih yang di luar kota kebetulan alhamdulillahnya pas-pas aja gitu tapi sebisa mungkin fitting itu penting jadi walaupun prokesnya gitu aku usahain tetap fitting Ya. sih kalau mereka ada lokasinya di Jakarta gitu. Oke, nah kalau kita bahas tren busana pengantin nih, gaun ataupun kebaya, apa sih yang lagi trending nih Kak, lagi marak dan digemari, terutama oleh para seleb-seleb yang mau Para menikah atau sel yang sudah menikah kemarin? Kalau tren sih sebenarnya sekarang ini ya, dan aku rasa sampai beberapa tahun ke belakang juga masih akan menjadi pilihan para ini kalian biasa dulu ya. Yang Ya, katanya tuh klasik tetap sekarang tuh lagi di ini kebaya tuh dulu kan sempat ada yang campuran bahan berbagai macam warna dalam satu kebaya. Terus ada juga yang mungkin asimetris lah, lehernya mungkin tinggi ya, sebelah. Itu yang sempat tren pada zamannya. Tapi sekarang orang lebih suka yang klasik atau mungkin justru kayak gali lagi dari di kebaya bludru lagi mungkin yang lebih tradisional tapi hmm, dengan touch yang lebih modern itu Bright lebih suka ke situ paling aksen tambahannya kayak sekarang mainnya di draperi jadi mungkin ada sedikit aksen draperi jadi bawahnya ada hmm, sedikit kerut-kerut terus ada tambahan kayak tadi aku sempat sebut selendang-selendang atau sesuatu rangkaian payet yang menjuntai-juntai di punggung apa segala macam itu juga itu tambahan yang lagi digemari oleh beberapa klien aku. Nah kalau selebriti mungkin karena mereka itu sosoknya emang unik ya, tiap orang itu pasti hmm, punya style sendiri. Mereka justru kalau selebriti itu pengennya bukan ngikutin tren tapi menciptakan tren ya, gitu. Jadi kayak kemarin Audi Marisa kan di saat orang pengen kebayang riwah gitu ya, maksudnya lebih tradisional tiba-tiba hmm, dia pengen weddingnya ala Korea. Bajunya ya polos gitu, tapi karena karakternya cocok ya itu sih alhamdulillah sih kalau orang bilang ini berkah juga ya buat aku eh, sebagian yang berat yang aku itu tuh karyanya bisa dibilang responnya positif dan cukup dibicarakan dan viral gitu dan responnya tuh nggak jelek gitu yang ya, uh, yang jelek adalah tapi dikit gitu jadinya aku iya, justru ya, kalau misalnya kamu pengen wedding kayak apa nih pengen ngasih kejutan hmm, apa nih buat fansnya gitu jadinya balik lagi kalau bisa sih aku pengen mereka tuh justru menciptakan tren kayak like kemarin Lesti Lesti kebayanya dia pasrah ke aku tuh. Aku sebenarnya pengen bikin lagi apa ya yang kira-kira sesuai karakternya dia, tidak terlalu berlebihan, tapi ngasih kejutan-kejutan buat fansnya. Kayak misalnya aku pakai detail bordir yang ada filosofinya, beberapa klien juga aku kasih itu ya. biar dia nih gitu. Jadinya oh ini belum pernah nih aku pakai ke klien lainnya dan ternyata itu fansnya suka dengan hal itu. Alhamdulillah ya kan guys. gitu. Gitu. Pastinya di komen juga Iya, di itu pasti banyak banget yang komen gaunnya bagus itu. Yang si Audi Marisa juga kemarin dengan square neckline dan puffy sleeve itu kan abis itu jadi ngetren banget kan. Bahkan nggak wedding pun banyak yang pakai jadinya model seperti betul. itu. Termasuk Bayi Citra Iya Kirana keren dulu juga banget. ternyata aku nemuin juga banyak di IG eh kebaya KW-nya Citra Kirana kan suka ada yang ngirim tuh Kak ini ada yang niru kebaya kakak dan misalnya kan Hmm. banyak ya penjahit online yang menerima kebaya ala desainer banyak bilang nggak marah Kak kenapa enggak sebenarnya aku
malah ngerasa itu bentuk apresiasi gitu kalau kebaya aku banyak ditiru gitu. Jadi aku nggak ambil pusing, aku malah Oke. seneng kalau jadi banyak orderan dengan kebaya mirip si ini mirip si itu. Aku sih justru malah seneng ya gitu. Ya, berarti Kak Renzi trendsetter ya. That- Hmm, amin. Nah, kalau misalnya waktu pas menentukan nih mau model apa, mau bentuknya kayak apa, biasanya brides tuh membuat kesalahan umum apa sih Kak? Common mistake apa sih yang dilakukan brides brides to be tuh saat milih gaya gaun pengantin? Salah ya, ada sih yang datang ke aku dengan salah, mungkin mereka ngambil pertama misalnya ngambil dari inspirasinya mungkin kan kalau di Pinterest gitu banyak yang badannya sangat super ideal ya gitu kan, sementara mungkin Oke, itu ya badan idaman semua orang lah ya gitu yang diambil, jadi ya. itu mungkin salah satunya ternyata nggak cocok atau mereka udah milih warna yang ternyata nggak cocok dengan mereka. Nah itu harus kita bahas tuh di pertama biar fatalnya nggak berkelanjutan. Terus ada juga yang ngerasa lebih baik bawa bahan dulu gitu. Mereka udah beli bahan, Hmm, terus lebih baik satu. Terus padahal belum tahu desainnya kayak apa, mereka udah beli bahan. Terus kedua, mereka ngerasa bahwa beli bahan payetan itu lebih memudahkan desainernya. Sebenarnya nggak juga gitu ya. karena pertama itu juga prosesnya budgetnya kok payetnya terus dipretelin dulu nanti harus dijahitin lagi Hmm, terus rata-rata oh kalau gitu. beli bahan payet yang enggak premium payetnya nanti jadinya jelek karena kasar payetnya kasar jahitannya nggak rapi dan Oh, itu pasti aku tambahin lagi walaupun bahan payetan karena biar ada rensinya gitu jadi aku nggak terima oke. plek-plek jadi ngerasa kebaya payet, aku udah banyak payetan harusnya lebih murah dong. Nggak semudah itu ini Ferguson gitu ya. Jadinya aku Gak pasti semudah itu. nambah ke range-nya lagi dari segi pasti nggak ada kristal yang premium di bahan berpayet itu, nggak ada mutiara Oke. yang premium gitu. Jadinya pasti aku tambahin lagi di situnya gitu. Jadi Bright jangan berpikir bahwa bahan payetan udah ini terus jangan bawa nyari modelnya sih kalau ragu-ragu ya nggak apa-apa di save-savein dulu nanti kan ketemu aku pasti bisa kita discuss lagi gitu. Oke, jadi milih bahan tuh juga nggak sembarangan ya Kak ya? Iya biasanya Bright itu kalau emang datang ke aku tuh pasti kalau yang emang pengen ikut dan mau meluangkan waktunya aku temenin ke toko bahan kita milih bareng Hmm, karena di situ bisa dicoba di kulitnya warnanya enak nggak di ya. kulitnya dia bisa merasakan langsung tekstur bahannya dia bisa memilih bahan yang sesuai budgetnya dia nah kan jadinya biasanya kalau klien untuk wedding biasanya aku temenin beli bahannya di toko bahan gitu. Oke. Nah, kalau kalau warna tuh warna apa sih Kak yang lagi tren tuh sekarang Kak? Yang belakangan ya yang banyak datang ke aku tuh warna sage sage green tuh terakhir banyak banget yang Hmm, minta. oke. Pokoknya turun warna hijau olive segala macam gitu. Kalau lilac sempet tren tapi ternyata nggak terlalu lama karena lilac kan warnanya lebih aku bilangnya lebih pedes dari lavender ya karena lebih nyelekit gitu jadinya mungkin nggak cocok di semua kulit gitu jadi Ya. orangnya akhirnya balik lagi ke warna-warna yang jadi orang tuh sukanya warna yang blush atau ada sedikit campuran bladusnya gitu. Jadi hijau sekarang hijaunya bladus, birunya Hijau biru bladus beladus. gitu. Malah kadang-kadang kalau disebutin warnanya kadang-kadang susah karena ada toko bahan yang salah satu langganan aku, dia bisa nyelup warna. Jadi kalau ditanya warna apa, kadang kita udah susah karena itu udah campuran berbagai Oke. macam warna gitu. Tapi kalau lihat tren belakangan ini orang tetap ya warna champagne, rose gold itu ya menurut aku warna yang masih timeless. Tapi sekarang belakangan banyak yang minta di warna sage green itu lumayan banyak sih yang datang ke aku minta warna itu. Gitu. Oke. Nah, ini kan karena pandemi juga nih Kak. Biasanya banyak yang beralihnya ke venue-nya outdoor di luar ruangan. Iya. Itu biar nggak gerah, biar nggak panas tuh gimana ya Kak Renzi? Pakai kebaya atau pakai gaun biar Uh, nggak uh. kepanasan di venue outdoor? Nah, balik lagi. Biasanya sebenarnya outdoor itu identik dengan acara yang lebih bukan kebaya. Sebagian besar ya yang klien outdoor aku tuh Hmm, pakai dress. Kalau dress tuh lebih gampang ngakalinnya. Mungkin ada sedikit, mungkin di punggungnya bisa rendah atau bahannya ringan, flowy seperti chiffon oke. atau tulle yang lebih melayang-melayang gitu. Tapi kalau kebaya, aku nggak saranin yang berat panjang gitu karena itu menyusahkan dia pertama untuk prosesi. Apalagi kalau melewati Hmm, tanah-tanah, rumput-rumput, semen-semen itu pasti menyapu jalan. Jadi saran aku kalau misalnya outdoor menyiasatinya adalah
kebayanya jangan lebih dari mata kaki. Nah, kalau mau ada efek yang dramatisnya Oh, mungkin oke. selendangnya lah yang kita akalin untuk Hmm, lebih panjang karena itu lebih ringan untuk mereka pakai gitu. Jadi kalau kebaya sebenarnya bahannya bisa dibilang enak ya karena kan dia banyak bolong-bolongnya tuh kalau brokat ya. Jadi sebenarnya itu udah cukup adem. Cuman mungkin saran aku emang jangan panjang aja. Itu beneran pasti kalian gak nyaman kalau kebayanya terlalu panjang karena payetnya kalau makin banyak buntut kan kita nyaretnya makin berat ya. Nanti ya. daripada kita kegerahan sendiri, keringetan bukan karena udaranya yang panas, tapi juga dengan berat bajunya sendiri. Jadi better kalian jangan pakai baju yang terlalu panjang. Tapi kasih efeknya mungkin bisa kita buat selendangnya tule tapi panjang kan tule kan kalau kita Hmm, tumpuk-tumpuk tuh ringan tapi bisa ngasih efek yang ya. cukup dramatis juga gitu. Oke, jadi Karen sih selalu punya solusinya ya. Kalau mau pun outdoor, mau apa, selalu bisa diajak konsultasi. Nah, mungkin Yes. untuk brides to be, mungkin yang budgetnya nggak sebesar para celebrity brides itu, apakah opsi rental itu sudah jadi alternatif yang oke, Karen sih? Terus apa sih yang harus diperhatikan saat menyewa gaun pengantin itu? Ya biasanya aku jadi ada dua klien bahkan yang berbudget pun belum tentu dia mau bikin baju yang jadi hak milik karena mungkin cuma Hmm, dipakai sekali. Biasanya aku selalu menyarankan justru karena cuma dipakai sekali harusnya sih dibuatnya lebih spesial gitu ya khusus buat dia. Tapi kan oke, balik lagi pertimbangan orang banyak kita juga nggak bisa memaksakan dia tuh harus beli. ya, Nah sewa itu eh, sebenarnya alternatif yang dari segi budget ya cukup menjadi solusi. Tapi kan memang pilihannya lebih sedikit ya. Resikonya mungkin itu habis dipakai ya, orang atau mungkin sebenarnya pilihan sewa tuh nggak sebebas kalau kita bikin gitu kan karena kan ya udah cuma lihat stok yang ada aja. Nah tapi nggak apa-apa itu aku kebetulan juga bukan promo ya maksudnya aku juga ada lain yang sewa. Satu lagi itu karena aku juga melihat concern pengantin yang emang budgetnya bukan budget beli. Jadi bisa dicek juga tetap desain aku cuman mungkin payetnya nggak agak beda sama yang custom. hmm, Eh, ya, terus sama kalau sewa itu ya mungkin harus siap aja dengan kondisi nggak banyak pilihan. Tapi aku juga ada alternatif sewa perdana. Jadi mungkin klien yang budgetnya hmm, nggak jadi hak milik mungkin bisa sewa perdana. Jadi tetap dia yang pertama make saya gitu. perdana ya. Bisa jadi solusi. Tapi itu guys itu bukan jadi kalau nyewa tuh jadi sesuatu yang buruk juga enggak kok karena pertimbangan macam-macam gitu. Jadi itu bisa kalian juga cek. Kalau nggak dapet di aku banyak kok sekarang sewa yang udah mulai bagus-bagus desainer banyak juga yang udah punya line sewa juga kok. Oke, jadi sewa itu ya nggak apa-apa juga ya. Eh, Nggak apa-apa juga. bukan berarti harus beli, harus. Nah, tapi kalau Itu misalnya emang itu adalah ideal. kita bawa Ideal. pulang, Nah, ya. Nah, kalau emang kita bawa pulang gitu karensi gaunnya, itu gimana sih cara ngerawat, menyimpan baju-baju spesial ini tuh biar awet gitu. biasanya kan kebaya itu di kotak ya karena kalau brokat itu dengan Ya. segala payetnya yang berkilo-kilo itu nggak boleh Hmm, digantung karena nanti lama-lama mulur atau bisa robek. Jadi memang harus taruh di dalam ya. kotak dan jangan banyak AC gitu ya. Jadi nggak terlalu gerah tuh bajunya. Terus sekali kalau emang mungkin kita lupa ya, tapi setahun dua kali paling nggak dikeluarin lah diangin-anginin sebentar atau enggak minimal setahun sekali juga di laundry lagi juga nggak apa-apa kok gitu untuk menjaga warna atau kualitas si bahan itu gitu. Jadi setahun sekali juga di laundry aku rasa masih oke lah gitu. Sesekali sih setahun dua kali diangin-angin dikeluarin, biarin bajunya bernapas dulu, nanti Oke. baru dibuka lagi gitu. Atau mungkin setahun sekali dipakai lagi aja gitu ya Kak buat Ya, kita mau kaca-ngaca. jalan-jalan ke Ini mall masih gitu ya. muat ke mall buat antar anaknya ke sekolah. Yang pasti paling cakep jadinya. Iya. Nah, ini masih ada waktu beberapa menit, Kak. Pasti juga banyak yang penasaran kemarin itu pernikahan Leslar kan heboh banget. Itu gimana sih? Ada yang seru-seru nggak sih, Kak? Pengalaman mendesain baju-bajunya si Dede Lesti untuk rangkaian acara pernikahan dia. Banyak yang serunya ini salah satunya adalah aku diteror oleh para fans ya. Karena kan aku menyimpan cukup rapat ya desain bajunya. Jadi Ya,
banyak tuh yang jahil karena mungkin aku orangnya juga banyak bercanda atau ngegoyang, jadi mereka juga nggak sungkan untuk bercandain aku, jadi aku bukan desainer yang baper kan, jadi banyak tuh yang mereka sengaja Mhm. nanyain tiap aku ngepost baju yang nggak kelihatan mukanya, ini baju Lesti ya gitu. Kalau misalnya baju orang tua, ini baju mamanya Lesti ya, bajunya apa itu, mereka pada jalan-jalan, tapi nggak apa-apa, aku sayang kalian semua. Bener. Aku malah ketawa-ketawa sih bacanya karena itu seru, karena fans Leslar tuh termasuk yang solid, sangat mensupport fansnya secinta itu mereka sama idolanya gitu. Jadi mungkin Ya, agak posesif, tapi buat aku sih nggak terlalu, aku nggak bisa bilang ganggu ya, karena aku jadi secara walaupun secara virtual jadi dekat sama mereka itu ya. Jadi mereka pasti ya. mengharapkan, menunggu-nunggu kapan fittingnya, kapan ininya, bikin baju buat apa aja. Karena kan sebenarnya mereka nggak tahu kalau aku ternyata buat baju mereka tuh sebanyak itu gitu ya. Jadi mungkin mereka Banyak kira banget, Kak. beberapa desainer ini ternyata sebanyak itu Mhm. dan hampir semuanya dia aku, jadinya mungkin ada yang kecewa aku nggak bagi-bagi sih sama desainer yang lain ya, aku nggak bisa jawab ya karena itu itu semua ada kuasa ke Lesti, ke desainer lainnya gitu, jadinya terutama nah itu lagi balik lagi, serunya adalah gimana ya caranya membahagiakan para fans-fans yang segitu cintanya sama idolanya, jadinya eh aku kan pengen sebisa mungkin nggak buat mereka kecewa, nggak buat mereka sedih lah dengan hasilnya. Kalau bajunya jelek, Ya. gimana gitu. Jadi alhamdulillahnya sih mereka cukup responsnya cukup positif terhadap baju-baju yang aku buat gitu. Dan Kalau terusin untuk aja, jangan mm-mm. eh, jangan ini, pokoknya tetap jadi Leslar yang kayak dulu sampai sekarang, tetap dukung mereka lah pokoknya gitu, kalian cinta kalian pokoknya yang selalu menguatkan idolanya lah gitu, kurang lebih. Ya. Itu untuk desainnya itu Kak itu dipasrahkan ke Kak Renzi atau Dede dan mungkin Bilara juga ikut kasih ide-ide gitu Kak. Iya, Lesti nggak, Lesti kan mungkin karena jadi dulu ada dia cerita sih waktu mau bikin baju lamaran di aku tuh, dia suka banget dulu sebelum kenal aku, suka banget bajunya lamarannya Citra Kirana. Dia pernah ngucap pokoknya kalau Hmm, kalau aku nikah kayaknya pengen sama desainer yang ini deh. Belum kenal padahal gitu. oke. Terus ternyata sekali Oh gitu. waktu itu Karen Delano tuh pernah hubungin aku untuk spot bajunya Lesti di acara di Indosiar, dan ternyata Hmm, Lestinya tenang, ih ini kan desainer yang waktu itu aku pengen bajunya buat ini, ternyata dipertemukan, ya. diperkenalkan gitu melalui campur tangan Karen Delano. Terus setelah itu dia mendm aku sendiri, dia ngerasa cocok di baju yang pertama. Terus aku juga secara karakter dan karakter, kalau fansnya bilangnya gesrek gitu ya, Ya. nyambung, dapat chemistry-nya, dan beberapa baju manggungnya sebelum live-nya juga, sebelum acara pernikahannya juga beberapa kali udah cocok, jadi dia nggak terlalu banyak minta macam-macam, pokoknya dia tahu udahlah Kak Renzi pasti udah tahu Dede maunya kayak gimana, sukanya kayak gimana, dari warna dari segala macam, jadi pas fitting pertama tuh kalau baju Kak Renzi pasti udah enak aja di aku gitu, dari ukuran dan stylenya, jadi udah sampai hari udah dia nggak banyak komplain apapun sampai acaranya berakhir gitu. Jadi nanti acara berikutnya kayaknya dia udah, aku belum bisa bilang sih untuk apa, tapi udah, jangan lupa ya kalau untuk Apa? acara ini Banyak nanti kepo dengan tuh baju pasti. apa lagi. Jangan kepo ya guys, tungguin aja. Bahkan tadi aku ketemu Siap-siap udah habis pernah ini nanya Kak Taranji dikepoin. tadi, Taranji tadi bareng Dede ya. Betul sekali, untuk acara apa nanti tunggu aja. Nantikan Banyak ya. rahasia Kita kalau aku juga kebanyakan nyebutnya. Ya, mereka suka gemes. Spill dong kak. Eits, tunggu aja tunggu. aduh, Gitu. gemes. Nah, kalau eh ada nggak sih selebriti atau calon pengantin lain yang Karen itu pengen banget buatin gaun pengantinnya gitu kayak Dream Brides. Sebenarnya jujur kalau sekarang yang kepikiran sih enggak nih saat ini ya. Tapi kemarin pas aku kemarin sempat bikin untuk sebuah acara pasangan ya, mungkin ya aku pengen aja kalau misalnya mereka mempercayakan bajunya ke aku tuh si eh, Azov sama Haiko. Kemarin aku bikin baju itunya, Hmm, terus kayaknya fansnya juga pada eh, support. Terus aku pikir kayaknya pengen juga deh bikinin, kalau mereka sampai ternyata berlanjut ke pelaminan, nggak apa-apa juga kalau kalian mau bikin baju di aku, sok monggo ngubungin gitu, boleh aja.
Karena itu juga banyak ininya, fans mereka juga. Soalnya aku senang aja kalau fans-fansnya tuh cinta sama idolanya tuh, aku jadi ngerasa ada chemistry. Terus aku juga ngerasa buat idolanya tuh jadi rasanya lebih apa ya, lebih terhormat aja kalau sampai mereka bikin baju di aku. Oke ya, semoga ya kalau memang jodohnya mungkin bisa kita lihat nanti karya Ya, berikutnya, kita nantikan selalu. Nah, terakhir deh amin. karena udah mau habis juga waktunya. Apa sih saran dari Karenzi untuk para Breadstubi yang nonton nih yang lagi pengen lagi wedding planning, aku pengen tampil secantik para seleb-seleb ini di hari pernikahan. Gimana tips memilih busananya dan tips memilih vendornya juga Kak yang cocok dan kan karena kan banyak sekali pilihan vendor busana pengantin ya, gimana sih cara menentukan satu yang terbaik untuk mereka? Ya, ntar ya guys, ini malah pada minta tap-tapan. Jadi saran aku buat yang pada jadi biasanya pengantin kan pasti mereka banyak pertimbangan. Yang pertama tentuin dulu budgetnya gitu ya. Jadi kan pertama itu budgeting itu penting. Jangan juga kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya udah di luar kemampuan kita. Itu penting. Nah, baru deh kita kayak kepo-kepoin semua vendor. Sebenarnya kalau sekarang enak banget ya nyari vendor, tinggal buka Instagram, Ya, ngeliat karyanya. Kalau sebagian besar suka, itu boleh misalnya kita buat alternatif. Oh, desainer pilihan aku mungkin ini. Itu nanti disaring lagi. Ternyata, oh ternyata ini kemahalan, ini bla 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 segala macam gitu. Misalnya ada 3 pilihan lagi, baru dilihat lagi. Misalnya sosok orangnya, attitude-nya kayaknya dengar-dengar dia kurang oke. Tapi ya maksudnya itu kan rumor, jangan terlalu percaya dengan kata orang. Kalian harus ketemu dulu. Dari situ mungkin baru dapat chemistry-nya sama si desainernya. Nah, pilihlah selain sesuai budget. Kalau udah ketemu desainernya, ya pokoknya curahkanlah ya, maksudnya terbuka ya, jangan tertutup sama desainer itu. Kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau happy bilang happy juga, karena nggak semua klien tuh enak untuk mengungkap perasaannya. Misal fitting, kak ternyata aku nggak suka di bagian ininya tuh jangan sungkan untuk diungkapkan, karena